Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir Bapak Muhammad Edi Purnawan. Beliau dosen di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Ya Pak Edi ya. Pak Edi juga mendapatkan S2 ya, majoring di bidang ekonomi di Monash University dan PhD-nya dari Universitas of Melbourne, Australia. Sobat PPATK, PED ini juga sebagai Chairman Badan Supervisi Bank Indonesia. Banyak sekali beliau ya, torehan sejarah yang sudah beliau buat, baik di organisasi dan lain-lain. Tapi intinya Pak Edi ini ahli di bidang ekonomi, dan kita ingin pandangan Pak Edi ini bagaimana melihat kondisi di Indonesia, di mana rejim anti pencucian uang ini sudah berjalan lama, tapi sepertinya belum begitu efektif ya. Kalau kita lihat dari indeks persepsi publik masyarakat itu masih rendah ya, Pak Edi ya, sekitar 5, sekian gitu ya, dan setelah kita nilai beberapa waktu, kenaikannya juga masih di area-area yang peningkatannya masih butuh perbaikan terus ya. Itu juga dengan kerjasama koordinasi PPATK dengan penegak hukum dan pihak-pihak lainnya itu perlu ditingkatkan lagi. Ini masyarakat banyak sekali berharap kepada akademisi nih Pak Edi ya. Bagaimana akademisi itu bisa mendorong agar rejim anti pencucian uang ini berjalan secara efektif dan optimal. Mungkin ada apa yang bisa Pak Edi sampaikan kepada Sobat PPATK? Silakan Pak Edi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Natsir Konga sebagai Kepala Humas PPATK. Saya kira ini acara yang sangat bagus. Jumatan, pada saat saya dihubungi pertama kali, saya berpikir saya diminta untuk khotbah Jumat. Wah, udah siap-siap ini saya. Iya. Udah siap-siap ayat ya Pak Edi ya. udah siap ayat tadi, siap-siap dalil. Ya, oke, terima kasih. Ternyata Jumatan ini adalah jumpa pekanan PPATK ya Pak Natsir ya. Iya Pak Edi. Oke. Jadi bismillah, saya akan menjawab pertanyaannya Pak Natsir Konga. Ini teman lama saya, sudah lama. Jadi, tapi sebelumnya selamat pagi kepada Sobat PPATK dan juga kepada Pak Natsir Konga, itu sebagai Bang View. Terima kasih sudah diundang. Jadi kalau persepsi kami mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, saya kira PPATK sudah melakukannya dengan sangat keras ya. Namun juga perlu ada bantuan secara terintegrasi dari lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini adalah salah satu sektor yang saya kira sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya praktek atau sarana media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh lembaga sentral Bank Indonesia misalnya, jadi bahwa uang yang ada di dompet kita itu harus bersih gitu ya. Bukan karena dicuci, tapi karena diperbarui ya. Jadi istilah pencucian ini sendiri saya kira bagi masyarakat luas barangkali juga perlu diluruskan, karena bukan dicuci dalam pengertian fisik, tetapi uang-uang yang disembunyikan oleh para koruptor, oleh pelaku narkotika, bandar-bandar narkotika yang disembunyikan itu kemudian harus
kemudian bisa diungkap dan kemudian kembali kepada negara. Nah, ini tugas yang sangat mulia dari PPATK dan juga teman-teman yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi tadi seperti yang disinggung oleh Bang Viu ya, Bang Viu itu saya lihat-lihat tadi Viu itu artinya Financial Intelligence Unit. Jadi memang ahli intelijen di TPPU dan TPPT Pak Nasir Kongah. Jadi kita yang terakhir itu melakukan monitoring, penguatan terhadap risetnya PPATK melalui apa yang disebut dengan indeks efektivitas. Indeks efektivitas. Efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi ini kelanjutan dari indeks persepsi yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir yang meskipun masih mediocre ya, tapi sudah naik gitu ya. Dan kita memang memerlukan usaha-usaha cukup lumayan ya PD ya. Dari 5,0 sekian beberapa tahun lalu, sekarang sudah 6 ya Pak? Ya, sudah naik. Jadi saya kira incremental itu sangat penting ya. Jadi meskipun yang sebelumnya masih sekitar separuh ya, 50 sekian, sekarang sudah naik menjadi 60 sekian. Jadi saya kira yang terkait dengan itu, kemudian kalau saya boleh menyampaikan mengenai riset terakhir dari PPATK, dan ini saya kira juga merupakan komitmen yang kuat antara PPATK dan pemerintah melakukan pencegahan TPPU dan TPPT. Ini juga saya kira mengadopsi juga rezim APU PPT secara global yang inisiasi oleh FATF itu ya, yang ada di Paris. Jadi kalau kembali menurut ke aturan main internasional dari FATF ini, itu adalah sebuah badan yang mengintegrasikan antara satu negara dengan negara yang lain, antar pemerintah yang independen, yang mengembangkan dan mempromosikan kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang, kemudian pendanaan terorisme, kemudian juga pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Tapi kalau yang PPATK hanya dua ya Pak Nasir ya. Jadi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saya kira ini PPATK sudah sangat intensif dan sekarang PPATK menjadi FATF Observer, mudah-mudahan nanti menjadi member. Sekarang sudah ada 39 member countries. Jadi dengan berbagai macam persiapan ini saya memandang PPATK sudah sangat bagus persiapkan diri untuk menjadi membernya FATF. Nah, ini sekedar menyampaikan tadi pertanyaannya Pak Nasir mengenai indeks yang terakhir yang kemudian dilakukan risetnya oleh PPATK, kemudian kita mengawalnya, akademisi mengawalnya, itu indeks ini, itu sesungguhnya indeks efektivitas ini telah dilakukan sejak 2020. Kemudian keluaran outputnya adalah naskah akademik. Atau naskah metodologi pengukuran indeks efektivitas dan pelaksanaan piloting project penilaian indeks efektivitas. Kemudian metodologi di tahun 2020 ini seperti yang tadi saya sampaikan itu bekerja sama dibantuin oleh akademisi dan juga tim ahli, termasuk juga ada surveyornya yang membantu PPATK. Sehingga hasilnya saya kira sekarang ini, yang terakhir-terakhir ini ya per Agustus kemarin itu lebih komprehensif, kemudian lebih dinamis, transparan, dan akuntabel. Jadi saya kira by Agustus 2021 kemarin itu setelah dijangkau kurang lebih 1.269 responden dari berbagai macam kategori responden. Jadi macam-macam sekali saya memperhatikan apa yang disurvei oleh tim, termasuk pihak pelapor, lembaga pengawas, kemudian pengatur, atau ada lembaga penegak hukum, sampai di luar negeri. Itu tadi saya menyampaikan ada Bang Viu, itu termasuk Viu, ya, Financial Intelligence Unit yang kemudian juga disurvei di luar negeri, ada di Australia, Singapura, dan lain-lain. Jadi saya kira
pencapaian respon rate-nya cukup bagus kemarin, ada lebih dari 77%, ya 77,5%. Jadi saya kira ini progres yang sangat baik yang dilakukan oleh PPATK untuk mempersiapkan diri menjadi member yang permanen dari FATF di Paris. Jadi FATF itu sebuah lembaga yang ada di sekretariatnya di OECD. Jadi dialah yang kemudian menentukan aturan main yang kemudian disepakati bersama dari 39 negara plus Indonesia observer yang kemudian diadopsi oleh negara-negara itu. Saya kira ini cukup bagus apa yang dilakukan oleh PPATK, Pak Nasir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi memang dari segi PPATK-nya sudah cukup baik ya Pak Edi ya. Tapi bagaimana dengan pihak pelapor maupun dari aparat penegak hukumnya Pak Edi? Karena kan ini kan PPATK nggak bisa bekerja sendiri Pak Edi ya. Ya. Saya kira kalau dari sisi PPATK, saya menilai tadi bahwa PPATK memang adalah lembaga utama dari financial intelligence di Indonesia. Jadi sebutannya adalah yang biasanya kita diskusikan adalah focal point. Dia mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama ya di Indonesia. Kemudian ada lembaga-lembaga lainnya di luar negeri ya, yang merupakan Financial Intelligence Unit seperti PPATK yang memiliki tugas dan kewenangan yang kira-kira itu tadi menerima laporan dari pelapor di transaksi keuangan, kemudian melakukan analisis laporan transaksi keuangan, kemudian meneruskan itu ke penegak hukum. Oleh karena itu maka perlu ada koordinasi kerjasama yang kuat ini antara focal point PPATK ini dengan berbagai macam unsur, termasuk juga lembaga keuangan sentral seperti Bank Indonesia dan OJK. Jadi saya kira dalam memberantas APU PPT ini PPATK harus menjalin kerjasama yang begitu erat dengan berbagai macam institusi, kemudian lembaga negara, kemudian institusi juga perguruan tinggi, yang barangkali nanti perlu ada MOU yang lebih kuat gitu ya. Sehingga kalau kita melihat, saya cari datanya itu per Juli 2021, itu persentase kumulatif yang telah ditandatangani oleh PPATK dengan view atau lembaga atau institusi itu sebesar 28%, itu view internasional. Kemudian 72% adalah nasional atau instansi atau lembaga, termasuk juga universitas. Saya kira itu sangat baik sekali. Saya kira kerjasama yang cukup erat dengan terutama lembaga penegak hukum, apakah itu kejaksaan atau KPK atau polisian, atau kalau yang aliran dananya luar biasa besar itu di Bea Cukai dan Ditjen Pajak, itu saya kira perlu terus-menerus untuk ditingkatkan. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat data LKTM, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, itu ternyata cukup banyak itu di Indonesia. Jadi kira-kira data terakhir yang saya dapatkan itu sekitar 7.293 berupa LTKM. Dan LTBJ, laporan transaksi penyedia barang dan jasa, itu lebih dari 4.000. Jadi dari laporan transaksi dari dan ke luar negeri, itu nilainya cukup besar. Jadi sehingga PPATK tepat mengarah kepada transfer dana yang nilainya relatif besar. Mengapa? Ya karena itulah yang membuat perekonomian kita menjadi tergerus ya kapasitasnya. Jadi sesungguhnya sih kejahatan-kejahatan di bidang finansial ini kok lama-lama semakin besar. Narkotika misalnya itu nilainya sangat besar sehingga harus dibentuk BNN misalnya. Kemudian terorisme, itu juga ada transfer pendanaan terorisme, itu juga nilainya sangat besar sehingga perlu ada BNPT. Kemudian juga kejahatan-kejahatan yang lain, korupsi misalnya, sehingga Indonesia meskipun ad hoc, KPK sampai sekarang masih ada.
Artinya kejahatan-kejahatan itu sebagian besar. Apalagi juga pajak dan bea cukai itu juga saluran-saluran yang berpotensi untuk melakukan transfer yang kemudian bisa berupa kejahatan yang saya kira PPATK sudah tepat mengarah kepada transaksi-transaksi yang nilainya besar. Jadi saya kira ini mengejar uangnya itu saya kira benar itu mengejar uang dalam nilai yang besar. Kalau nilai-nilai yang relatifly lebih ringan, saya kira ada lembaga penegak hukum yang lain yang saya kira bisa share burden. Saya kira begitu Pak Nasir. Ya, Pak Edi tadi bagus sekali tuh ya, Pak Edi, bagaimana PPATK harus menjalin kerjasama dengan akademisi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk kerjasama dengan akademisi ini, kira-kira di area apa yang bisa dilakukan, Pak, sehingga bisa lebih optimal lagi peran dari PPATK, khususnya rejim anti pencucian uang secara umum, Pak Edi. Oke, baik. Jadi kalau lembaga-lembaga negara itu bisa lebih dekat ke universitas, kemudian lebih masuk, kita bilangnya adalah kalau di universitas itu ada semacam immersion, dicelupkan atau dibenamkan ya. Jadi lebih sering PPATK datang ke universitas atau bahkan masuk ke subjek-subjek, ke kuliah-kuliah menjadi dosen tamu, itu saya kira akan jauh lebih bagus. Termasuk juga ada program dosen yang kemudian melakukan riset, diberikan ruangan di PPATK, diberikan waktu katakanlah misalnya 3 bulan, 2 bulan, untuk mengerjakan risetnya yang berkaitan dengan kejahatan di sektor keuangan ini. Saya kira kalau itu dibuka peluang, itu akan sangat bagus. Jadi ada exchange, double direction, PPATK mendatangi universitas secara lebih intensif, kemudian sivitas akademika, apakah itu dosen, mahasiswa, dan juga sivitas akademika yang lain ketika melakukan aktivitas tridharma itu bisa memilih salah satunya ke PPATK. Saya kira dengan itu, maka kerjasamanya meskipun itu katakanlah misalnya belum ada di payung MOU, itu bisa lebih memperdalam, itu tadi membenamkan kedua belah pihak satu dengan yang lain, sehingga biasanya dengan interaksi yang lebih intensif itu kemudian dihasilkan output-output yang lebih inovatif, lebih brilian, dan akhirnya lebih cepat sosialisasi, dan juga karena kan melakukan langsung itu akan lebih terencana dan lebih bagus efektivitasnya. Saya kira juga peran masyarakat ini juga sangat penting Pak Nasir, Bang Biu ya. Jadi saya kira kalau yang di sisi masyarakat, terutama calon-calon pelapor ini, ya kemudian ada dibantu oleh universitas untuk digerakkan gitu ya. Karena universitas ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu biasanya paling dekat ke masyarakat. Jadi mereka, masyarakat ini wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor, dan sekurang-kurangnya membuat identitas diri. Itu nanti sosialisasi yang seperti ini dan masyarakat dilindungi, itu saya kira akan menjadi lebih intensif lagi pengejaran uang yang dilakukan oleh PPATK. Karena uang yang dicuci tadi ya. Kemudian macam-macam yang lain yang bisa dilakukan. Seperti misalnya, ya, oke, mari Pak Nasir. Silakan lanjut Pak Edi. Oke, jadi kalau penjelasan kepada masyarakat bisa dilakukan bersama-sama antara PPATK dengan universitas, itu saya kira masyarakat menjadi lebih paham sehingga tidak jatuh pada aktivitas-aktivitas dalam pencucian uang. Tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya misalnya. Kemudian menolak pemberian sumbangan atau dana tanpa kejelasan asal-usulnya, termasuk juga peruntukannya. Kemudian juga pada akhirnya bisa menolak mendanai pembelian, katakanlah misalnya secara tidak sengaja dia ada transfer digunakan untuk yang terkait dengan terorisme. Masyarakat menjadi lebih paham, kemudian lebih tahu kira-kira bagaimana aliran dana itu yang sah dan tidak sah, kemudian dia bisa menghindari yang bersifat pencucian uang. Termasuk juga pada akhirnya masyarakat akan tahu tidak akan terlibat dalam
pengumpulan dana yang dilakukan baik oleh individu maupun yayasan dalam kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan yayasan tersebut. Itu saya kira PPATK bisa masuk ke situ lebih dalam, karena transfer di situ itu kita tidak tahu berapa nilainya, PPATK yang tahu, tapi saya kira dugaan saya ada beberapa yang jumlahnya dalam nilai yang besar. Termasuk juga katakanlah misalnya PPATK bisa membantu masyarakat untuk lebih paham mengenai misalnya pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung mengarah kepada paham yang terlalu radikal sehingga merugikan masyarakat secara umum. Itu lebih luas lagi ya. Tapi konsentrasi PPATK saya kira sudah baik, yaitu mengcapture transaksi yang mencurigakan yang nilainya sangat besar. Dan kalau pada akhirnya bisa dibuktikan bahwa itu memang adalah bagian dari TPPU atau TPPT, maka PPTA bisa front loading, bisa mencegah lebih awal sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari yang berat bagi Indonesia. Saya kira begitu Pak Nasir, Bang Piu. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi Sobat PPATK, mudah-mudahan para akademisi banyak juga yang lihat ya. Kita sudah siapkan juga tuh Pak Edi fasilitas buat para akademisi untuk meneliti ya. Banyak mahasiswa yang melakukan riset untuk ikut perlombaan di berbagai kampus yang ada. Dan memang menarik sekali tadi kalau bisa kita menceburkan diri ke dunia akademisi, di mana nanti karena para akademisi ini kan juga sebagai public opini dari masyarakat ya Pak Edi, yang bisa diperluaskan informasi ataupun apa yang bisa disampaikan oleh para akademisi, dosen, mahasiswa, dan lain-lainnya. Nah ini tentunya kita perlu dukungan juga yang kuat dari berbagai universitas yang ada, termasuk Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan Pak Edi bisa fasilitasi ya Pak Edi. Insya Allah. Nah kalau dari sisi lembaga pengatur pengawas OJK dan BI ini Pak Edi bagaimana nih Pak Edi? Peran aktif yang bisa diberikan untuk sama-sama menegakkan rejim anti pencucian uang Pak Edi. Oke, baik. Bang Vio gitu ya, tapi saya berbicara ini bukan atas nama Badan Supervisi Bank Indonesia, karena saya ketuanya, tapi ini sebagai akademisi ya, sehingga saya nanti tidak disalahkan. Oke, jadi sebagai akademisi saya melihat peranan Bank Indonesia dan OJK itu sudah sangat baik ya, bekerja sama dengan PPATK. Jadi Bank Indonesia mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta kalau berpotensi ada proliferasi senjata pemusnah massal itu sudah betul-betul disiapkan. Jadi komitmen itu selaras dengan visi di dalam sistem pembayaran Bank Indonesia. Itu di Bank Indonesia itu punya sistem pembayaran Indonesia 2025. Sudah direncanakan hingga 2025, yaitu yang saya baca dari visi di SPI itu adalah yang terkait dengan ini itu adalah menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan ini yang sangat penting, integritas sistem keuangan. Jadi ini peran PPATK, Bank Indonesia, OJK itu sangat penting untuk mendukung integritas sistem keuangan. Jadi kalau sistem keuangannya tidak berintegritas, saya kira kemudian nanti pelaku-pelakunya juga tidak akan beraman dengan sistemnya. Sistem yang integritasnya tinggi, melalui misalnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ dan anti pencucian uang, serta pencegahan pendanaan terorisme, itu saya kira dengan sistem ini maka integritas dari sistem keuangan di Indonesia menjadi lebih tinggi. Sehingga dipercaya, dan kepercayaan itu merupakan satu-satunya faktor yang harus dipegang oleh seluruh otoritas untuk menggerakkan sistem keuangan di Indonesia menjadi lebih kredibel. Melalui
integriti dan juga komitmen ini, maka reputasi Indonesia dapat meningkat di mata internasional dan bisa mendukung pada ujungnya nanti kepercayaan masyarakat internasional untuk berinvestasi terutama di Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia itu kan adalah lembaga pengawas dan pengatur. Ya. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan maupun pedoman terkait dengan APU PPT. Jadi Bank Indonesia itu sesungguhnya telah mengeluarkan PPI atau Peraturan Bank Indonesia tahun 2017 nomor 19 itu tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Jadi biasanya disebut dengan PPI APU PPT. Nah, BI ini melakukan penerapan APU PPT itu berdasarkan risiko atau risk-based approach. Jadi seperti juga yang saya dengarkan pada saat Pak Dian Ray menyampaikan sambutannya kemarin pada saat hasil riset disampaikan dan diperkuat dengan PESTEL itu, maka berdasarkan risk-based ini dan sesuai dengan rekomendasi dari FATF, Financial Action Task Force di Paris itu, maka penyelenggara wajib mengidentifikasi, kemudian juga wajib memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencakup aspek wilayah, mencakup aspek profil nasabah, produk dan layanan, serta jaringan transaksi atau delivery channel-nya. Jadi dengan risk-based approach ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka mencegah disalahgunakannya BCSP, selain bank dan KUPFA bukan bank. Oleh karena itu, maka penerapan APU PPT ini yang berbasiskan atau berdasarkan risiko ini, itu secara detail itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah pengawasan off-site dan on-site berbasis risiko. Jadi terkait dengan bagaimana pengawasan melalui tas kerja maupun pengawasan langsung mendatangi. Kemudian penyelenggaraan menggunakan RBA APU PPT itu terkait dengan bagaimana melakukan asesmen risiko dan operasional. Jadi saya kira itu yang dilakukan oleh BI, sedangkan yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan mandat OJK, yaitu melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka OJK ini melakukan beberapa aktivitas ya, karena yang diawasi oleh OJK itu bank, kemudian pasar modal, kemudian ada lembaga keuangan non-bank atau IKNB dalam bentuk pengawasan juga off-site dan on-site. Nah, mereka juga melakukan pengawasan berbasiskan risiko juga melalui APU PPT ini, dan kira-kira kegiatan-kegiatannya yang saya ketahui ada beberapa hal, termasuk juga ada pengawasan aktif kepada direksi dan dewan komisaris. Jadi pada saat mereka akan jadi direksi atau komisaris itu ada fit and proper test-nya, itu termasuk juga salah satunya ditanya mengenai itu. Termasuk juga mengenai pemantauan kebijakan dan prosedur. Termasuk juga ada pengendalian intern. Termasuk juga saya kira adalah bagaimana sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia itu lebih bisa menangkap atau mengcapture kegiatan-kegiatan atau transaksi yang mencurigakan itu. Saya kira itu yang dilakukan oleh teman-teman OJK dan juga oleh Bank Indonesia yang bahu-membahu dengan PPATK. Mudah-mudahan ini bisa membantu PPATK dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira begitu Pak Nasir ya, Bang View, sorry. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Memberikan pencerahan ya buat Sobat PPATK. Terakhir Pak Edi, apa harapan Pak Edi ya untuk agar anti pencucian uang ini bisa lebih mengena kepada masyarakat, artinya apa yang dilakukan PPATK direspon baik oleh pihak-pihak lain, dan kemudian uang hasil kejahatan itu bisa disita dan mesejahterakan masyarakat.
Saya Oke, ingin Pak Wahyu. menyampaikan harapan-harapannya nih seperti apa. Oke, baik. Saya kira harapan kami kepada PPATK maupun otoritas sektor keuangan yang lain, termasuk juga penegak hukum, untuk lebih giat, untuk lebih aktif, untuk lebih detail lagi ya, menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan teknologi informasi. Saya kira ini sangat penting persoalan teknologi ini. Mengapa ya? Karena segala sesuatu yang bisa dilakukan secara digital, maka perlu ada alat untuk mendeteksi itu secara cepat, secara real time, dan kemudian ketahuan kira-kira yang akan terlihat peculiar, yang akan jadi outlier, itu langsung bisa ditangkap dengan teknologi itu. Jadi saya kira PPATK sudah benar pada waktu itu mengundang beberapa ahli teknologi informasi yang kemudian menyampaikan peran-peran dari teknologi ini untuk bisa membantu intelijen yang ada di PPATK. Tanpa teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan otoritas yang lain, saya kira PPATK akan ketinggalan. Oleh karena itu, PPATK dalam hal teknologi informasi itu harus menjadi yang terdepan. Dia bisa mengintercept kira-kira data mana yang kemudian bisa di-capture dan bisa didapatkan data yang outlier, yang lain daripada yang lain, sehingga kemudian bisa diidentifikasi apakah itu berupa pencucian uang atau pendanaan terorisme, dibuktikan dengan bukti-bukti satu dengan yang lain. Sehingga kemudian pengetahuan mengenai teknologi informasi itu harus lebih dalam. Tidak hanya di level di permukaan, tetapi juga pada waktu itu kita diskusikan ada yang tidak hanya surface web, tetapi juga sampai ke deep web, dan bahkan sampai ke yang paling dalam, yang agak susah ditembus, namanya adalah dark web. Nah, itu adalah soal harapan kami mengenai PPATK yang lebih bersenjatai dengan teknologi yang lebih canggih lagi, alat-alat yang lebih canggih lagi. Tapi saya kira PPATK sudah ada alat-alat itu, hanya tinggal mengupdate dari waktu ke waktu yang paling mutakhir teknologinya, supaya kemudian bisa lebih memberikan data yang paling benar gitu, yang paling bisa di-capture dan akhirnya menghasilkan output atau keluaran yang lebih tepat. Kemudian dari sisi kerjasama PPATK dengan penegak hukum yang tadi barangkali perlu kita elaborasi adalah bahwa penanganan tindak pidana ini masih terbatas pada pengenaan tindak pidana asal. Jadi saya kira aset recovery ini masih jauh ya dari harapan. Tertangkap orangnya, tetapi uangnya kembali gitu. Itu saya kira akan sangat bagus kalau itu bisa dilakukan. Tertangkap orangnya, Uangnya kemudian dikejar, diproses diambil. hukum. Iya betul Pak. Jadi masuk ke penjara, tetapi uangnya masih ada di rekeningnya somewhere in the sky gitu. Saya kira itulah yang kemudian PPATK perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk kemudian mengadili orangnya, tetapi juga ada aset recovery-nya yang diadili juga. Jadi kondisi ini saya kira disebabkan karena ya tidak mudah ini ya. Ini kompleksitas tindak pidana yang bersifat lintas yurisdiksi itu juga jadi masalah, sehingga kerjasama dengan negara-negara yang lain melalui FATF itu saya kira sangat penting, dan mudah-mudahan PPATK cepat bisa menjadi member. Kemudian juga saya kira penyempurnaan regulasi juga mengatur hubungan-hubungan antar lembaga PPATK dengan penegak hukum, kemudian termasuk juga bagaimana memanfaatkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK ini dengan lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga dengan interaksi yang lebih intensif, saling mendatangi, maka mestinya kemudian akan dicapai hasil yang lebih optimal. Jadi saya kira itu semua terkait dengan pengawasan TPPU, TPPT, kemudian terkait dengan penanganan perkara TPPU dan TPPT, termasuk pencegahannya. Saya kira pihak-pihak itu kemudian harus saling well informed,
lebih sering berinteraksi, dan bisa menginternalisasi, mengadopsi kepentingan dari masing-masing lembaga yang dipimpin vokal poinnya untuk TPPU dan TPT itu oleh PPATK. Saya kira begitu Pak Nasir. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit tambahan mengenai harapan-harapan kami terhadap PPATK ke depan, supaya hasil analisis dari laporan transaksi keuangan ini bisa ditindaklanjuti. Orangnya yang korupsi, yang pelaku narkoba besar, bandar, dan macam-macam pembalakan hutan, dan lain-lain, illegal fishing, yang gede-gede itu setelah bisa ditangkap, tapi uangnya kembali gitu loh. Jangan kemudian ya 10-100 miliar uang yang dikorupsi oleh dia, tapi yang kembali hanya sekian persen. Saya kira ini kerjasama dengan penegak hukum perlu lebih optimal lagi ya. Saya kira begitu Pak Bang View. Terima kasih Pak Edi, banyak sekali pengetahuan, pemahaman, wawasan yang kami dapatkan ya Sobat PPATK. Semoga Pak Edi terus memberikan kontribusi buat kemajuan bangsa ini melalui penegakan rejim anti pencucian uang. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?